Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Saputra dengan NIM 1941011098. Di sini saya akan menjelaskan fokus area tata kelola TI. Oke, baik, saya akan menjelaskan. Di sini di fokus tata kelola TI ada 5, yaitu yang pertama strategik. Saya akan menjelaskan yang pertama strategic alignment, yang kedua value delivery, yang ketiga risk management, yang keempat resource management, dan yang kelima performance measurement. Di sini saya akan menjelaskan apa itu strategic alignment, value delivery, risk management, resource management, dan performance measurement. Oke, yang pertama strategic alignment, dimana strategic alignment itu berfokus pada proses yang tujuannya yaitu menyelaraskan sebuah sasaran organisasi dan tindakannya agar dapat mendukung pencapaian visi misi dari sebuah organisasi atau perusahaan. Dan tentunya strategic alignment ini berfokus pada hubungan perencanaan organisasi dan TI dengan cara menerapkan, memelihara, serta menyesuaikan operasional TI dengan operasional organisasi. Oke, selanjutnya value delivery. Apa sih value delivery? Value delivery itu berfokus pada manfaat yang dijanjikan terhadap strategi serta berkonsentrasi pada pengoptimalan biaya serta melaksanakan proses TI tersebut sesuai dengan siklusnya, mulai dari menjalankan rencana hingga memastikan teknologi informasi ini dapat memberikan manfaat yang diharapkan. Oke, yang ketiga risk management. Apa sih manajemen risiko itu? Manajemen risiko itu dia lebih berfokus, proses ini itu berfokus pada mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari kayak risiko-risiko yang akan terjadi. Oke, dan pada proses ini diharap para struktur organisasi dapat bertanggung jawab pada organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini risiko risk management berkaitan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian dalam bisnis. Oke, next, keempat resource management, pengelolaan sumber daya. Oke, baik, resource management ini berfokus untuk mengatur sumber daya tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan. Sistem tersebut atau proses tersebut diciptakan untuk memaksimalkan setiap individu secara efektif sehingga tujuan bersama dapat tercapai dan dapat mengoptimalkan sumber daya teknologi informasi. Dan performance measurement, pengukuran kinerja, di mana proses ini berfokus pada metode penilaian kinerja karyawan yang berorientasi pada sasaran yang telah ditentukan oleh perusahaan. Umumnya metode ini akan meninjau berbagai hal, mulai dari penggunaan sumber daya, kualitas produk, serta layanan yang dihasilkan, efektivitas pengambilan tindakan dalam rangka pemenuhan tujuan, dan lain-lain. Di mana produktivitas karyawan akan berpengaruh kepada operasional perusahaan tersebut. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh yang sudah diterapkan dan saya search juga di Google. Saya akan menjelaskannya pada kesempatan kali ini. Contohnya itu perusahaan kos, di mana dia menyediakan kayak gitu cepat Chinese food yang biasanya di mall-mall atau gerai-gerai gitu.
Oke, baik. Yang pertama, strategic element yang dari pada restoran ini. Restoran ini menggunakan teknologi informasi yaitu vending machine. Pada proses transaksi bisnis, mulai dari pemesanan makanan sampai dengan pembayaran, sehingga penjelasan dalam penggunaan teknologi informasi pada restoran terus dapat saling mendukung satu sama lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyelesaian penggunaan TI dalam proses bisnis yaitu strategi bisnis perusahaan tersebut, yang dampaknya dapat optimalisasi transaksi bisnis restoran serta dapat mengurangi biaya dan juga waktu dalam proses pelayanan yang kepada customer atau pelanggan. Oke. Dan yang kedua, value delivery-nya itu dia menggunakan teknologi vending machine yang memberikan nilai pada restoran itu kayak dia memberi kemudahan pelayanan dalam pemesanan menu makanan, mengurangi resiko yang terjadi dan mengurangi waktu transaksi pembayarannya. Dengan adanya nilai dari pembuatan dan teknologi informasi ini dalam proses bisnis kos ini akan menghasilkan keuntungan dan keunggulan para pesaing yang mendirikan makanan juga restoran makanan. Kos ini mempunyai value sendiri lah daripada yang lain karena dia menggunakan vending machine ini. Oke, yang kemudian risk management. Dari restoran ini, teknologi vending ini memberikan kontribusi yaitu peningkatan kualitas layanan mereka. Cepat saji yang biasa disebut Tekpos Quick dalam penyediaan pesanan menu makanan yang dipilih menggunakan aplikasi teknologi tersebut. Penerimaan customer pun cukup baik, di mana customer ini dapat langsung menyesuaikan penggunaan aplikasi teknologi vending machine sebagai alat pesan menu makanan yang tepat tanpa harus melalui kasir atau pelayan atau waiters. Proses operasi bisnis yang terjadi pada restoran kos ini menjadi lebih efisien dan efektif dalam penggunaan vending machine, bantu dengan karyawannya yang profesional sudah dilatih sebelumnya. Jadi antara tiap struktur itu saling mendukung agar tidak menjanggal resikonya. Oke, pada resource management, penggunaan vending machine dan SDM-nya dikelola cukup baik oleh kos terbukti dengan adanya dukungan teknologi informasi atau manfaat dan sangat baik yang dilakukan oleh pelanggan maupun karyawan sebagai pengguna utama pemesanan menu makanannya, dan karyawannya pun ikut serta dalam penggunaan TI tersebut. Informasi yang ditawarkan pun tersampaikan dengan cukup baik, pelanggan mengerti tentang penggunaan TI terbaru yaitu vending machine. Karyawan sini dapat membantu pelanggan yang kurang paham akan mesin tersebut. Oke, yang terakhir, performance measurement, di mana penggunaan teknologi vending machine ini pelayanan restoran tersebut lebih cepat dan praktis. Pelanggan tidak perlu menunggu pelayan yang sedang sibuk dengan customer lain, melainkan customer dapat langsung memilih menu makanan yang akan dipilihnya melalui vending machine tersebut, dan proses pembayarannya pun menjadi sangat efisien. Hanya cukup memasukkan uang ke dalam mesin tersebut dan secara otomatis mesin akan memberikan uang kembalian dan nota. Nah, di sini implementasi strategi yang ditawarkan oleh restoran kos ini pun terrealisasi dan dapat diukur, sehingga dapat dikatakan pengukuran kinerja dari restoran kos tadi yaitu cukup baik, dapat mengefektifkan dan mengefisienkan proses bisnisnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.